Selamat pagi para hadirin yang saya hormati dan juga saya cintai. Pada pagi hari ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat anugerah beliau, kita bisa berkumpul dan memanjatkan doa kehadiratnya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya. Para hadirin yang saya cintai, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemberdayaan Air di Tanah Bali dengan Sinergitas Catur Baga. Para hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian membayangkan sejenak bagaimana hidup tanpa air? Tanpa air, tak ada yang bertumbuh. Tanpa air juga tak ada kehidupan. Bagi kita, orang Bali, air tidak hanya unsur alam, namun air adalah tirta amerta atau sumber kehidupan, kesucian, dan juga keseimbangan. Di Bali, air menyatu dengan nafas budaya. Ia menghidupkan sawah dan juga subak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa subak merupakan alir air tradisional ala Bali, sebagai sumber kemurnian jiwa dalam tradisi melukat dan juga menjadi wujud nyata keharmonisan Tri Hita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan juga alam semesta. Namun, hari ini, keharmonisan itu mulai retak. Mata air mulai menyusut, sungai tercemar, kebutuhan air antara masyarakat lokal serta sektor pariwisata seringkali tidak seimbang. Yang menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat Bali, apakah kita hanya akan menjadi saksi sementara sumber kehidupan kita perlahan menghilang? Atau kita akan berdiri dan bertindak sebelum semuanya terlambat? Hadirin yang saya muliakan, Bali telah mewariskan begitu banyak kearifan lokal untuk menjaga alamnya. Salah satunya adalah Catur Baga. Dalam catatan Raja Purana Purabatur, Catur Baga merupakan 4 peradaban danau di Bali yang menopang dataran kosmos geokultur yang kita kenal sebagai pulau kita tercinta, yakni Bali. Catur Baga merupakan 4 pilar yang harus bersinergi demi keberlangsungan hidup. Ibaratnya, 4 unsur itu adalah pemerintah yang disimbolisasikan sebagai Danau Batur, yang kedua, tokoh adat dan agama yang disimbolisasikan sebagai Danau Tamlingam, yang ketiga, masyarakat atau krama yang disimbolisasikan sebagai Danau Buyan, dan yang terakhir, sektor swasta yang disimbolisasikan sebagai danau yang lainnya. Keempat unsur ini bukan berjalan sendiri-sendiri. Mereka adalah 4 tiang penyangga yang harus bergerak selaras menjaga Bali. Di mana peran pemerintah bukan hanya sekedar pembuat aturan, namun penggerak tindakan nyata. Sebagai penegakan pengawasan industri, pengendalian eksploitasi air tanah, serta melindungi daerah resapan. Kebijakan air harus tegas, adil, dan berpihak pada keberlanjutan yang futuristik. Yang kedua, adat dan krama. Para tokoh agama di Bali telah mengajarkan bahwa air adalah simbol penyucian. Melalui tradisi melukat, subak, dan upacara danu, kita diingatkan bahwa air adalah titipan suci yang harus kita jaga dengan rasa hormat. Yang ketiga, yakni peran masyarakat. Masyarakat adalah penjaga garda terdepan, ibarat pintu utama keluar dan masuknya sesuatu. Dengan gotong royong, kita membersihkan sungai, merawat mata air, menanam pohon di hulu, dan menciptakan ruang air yang sehat bagi keberlanjutan hidup. Dan yang terakhir adalah peran sektor swasta. Ya, sektor swasta yang dimaksud adalah pariwisata.
harus menyadari bahwa alam adalah pondasi ekonomi Bali. Karena itu, tanggung jawab sosial dalam menjaga air bukan hanya sekedar pilihan, namun kewajiban moral dan etis yang harus dipenuhi. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan juga saya cintai, jika 4 unsur ini bergerak tanpa ego, tanpa saling menunggu, maka inilah yang disebut dengan sinergitas caturbaga, di mana kekuatan kolektif yang mampu menjaga Bali tetap lestari. Hadirin yang saya cintai, air adalah kehidupan, air adalah budaya, dan air adalah identitas kita semua. Jika air hilang, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Ibarat kita kehilangan sumber daya, ibarat kita kehilangan jati diri, tetapi kehilangan sebagian jiwa. Jiwa yang diwariskan leluhur kita, yang harus kita jaga bersama. Melalui sinergitas caturbaga, mari kita satukan langkah, satukan pikiran, dan juga satukan hati. Pemerintah yang tegas, adat dan agama yang menuntun, masyarakat yang bergerak, serta sektor swasta yang bertanggung jawab, semua adalah satu kesatuan kekuatan. Karena menjaga air bukan hanya urusan hari ini, tetapi urusan masa mendatang. Tentang tanah yang kita pijak, tanah yang kita warisi untuk anak cucu kita, tentang Bali yang selalu abadi dan juga selalu alami, hijau dan suci untuk generasi mendatang. Mari menjadi bagian dari perubahan, tidak hanya sekedar penonton, namun sebagai penjaga, bukan perusak. Mari menyalakan harapan kembali bagi masyarakat Bali yang lestari. Om Awigenam Astu Namusidam. Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pidato kali ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang